Baik adik-adik, di video kali ini kita akan membahas tentang teropong panggung fisika SMA kelas 11. Berapakah panjang minimum dan maksimum sebuah teropong panggung yang mempunyai lensa objektif dengan jarak fokus 20 cm dan lensa okulernya berjarak fokus 5 cm untuk mata normal dengan titik dekat 25 cm. Nah, teropong panggung itu istilah lainnya adalah teropong sandiwara. Kita review materinya sebentar ya. Jadi teropong panggung itu cara kerjanya mirip sekali dengan teropong bintang. Nanti kalau kita gambarkan, teropong panggung ini juga terdiri dari dua buah lensa. Lensa yang pertama yang dekat dengan benda disebut lensa objektif, yang ini ya. Lensa yang kedua yang dekat dengan mata disebut lensa okuler. Ya, sama ya ketika kita membahas teropong bintang. Nah, yang beda di sini adalah kalau pada teropong panggung, lensa okuler ini menggunakan lensa cekung. Jadi lensa cekung itu adalah lensa yang fokusnya itu tandanya negatif. Kalau dari gambar ini kelihatan, fokus dari lensa okuler yaitu terletak di sebelah kanan lensa. Sebelah kanan itu berarti belakangnya lensa. Nah, karena terletak di belakang lensa, maka nanti fokus okuler ini bernilai negatif. Jelas ya? Oke, kita kembali ke lensa yang pertama, di sini lensa objektif. Jadi teropong panggung di sini difungsikan untuk mengamati benda-benda yang terletak pada jarak jauh ya, jarak tak berhingga. Jadi SOB ini sama dengan tak terhingga. Karena SOB sama dengan tak terhingga, maka nanti S aksen OB itu sama dengan FOB. Apa itu FOB? FOB itu adalah jarak fokus dari lensa objektif. Nah, ini harus selalu diingat ya, Dek ya. Kalau ada benda berjarak tak hingga dari lensa, maka nanti bayangan yang dihasilkan pasti nanti akan jatuh di titik fokusnya. Nah, kebetulan di gambar ini, ya sekali lagi ya, di gambar ini kebetulan FOB itu berimpit dengan FOK. Nah, artinya bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif itu tepat berada pada titik fokus lensa okuler. Berarti nanti bayangan yang dihasilkan oleh lensa okuler yang diamati oleh mata itu akan berjarak S aksen OK sama dengan tak berhingga. Betul ya? Nah, ketika pengamat mengamati bayangan yang dihasilkan oleh lensa okuler pada jarak tak hingga, artinya bayangan tersebut jatuh di titik jauh mata pengamat. Berarti di sini bisa kita simpulkan gambar ini itu sebenarnya mau menggambarkan jalannya sinar pada teropong panggung dengan pengamat tidak berakomodasi. Jelas ya? Jadi ini tidak berakomodasi. Nah, ada kemungkinan yang kedua yaitu S aksen OK itu sama dengan berapa? Min 25 cm. Ingat ketika S aksen OK sama dengan min 25 cm berarti pengamat berakomodasi maksimum ya. Ini adalah akomodasi maksimum. Sama seperti ketika kita membahas teropong bintang. Nah, tipe soal yang sering muncul yang pertama adalah menghitung panjang teropong. Ya, panjang teropong di sini simbolnya adalah D. Kalau dari gambar ini bisa kita lihat bahwa D itu sama dengan FOB dikurangi FOK. Betul ya? Ini kan FOB, yang ini kan FOK. Berarti D itu adalah FOB dikurangi FOK. Nah, saya tulis ini ya. D sama dengan FOB dikurangi FOK. Nah, akan tetapi rumus ini sebenarnya adalah untuk pengamat yang tidak berakomodasi. Ya, mengapa? Karena SOK-nya itu sama dengan FOK. Betul ya? Jadi karena SOK-nya sama dengan FOK, maka D itu sama dengan FOB dikurangi FOK. Nah, supaya enak, supaya bisa digunakan untuk penggunaan mata berakomodasi maksimum, di sini saya ganti rumusnya ya. Jadi di sini rumus umumnya nanti D sama dengan FOB ditambah SOK. Nah, ini adalah rumus umum untuk menghitung panjang teropong ya. Panjang teropong itu di sini adalah jarak antara lensa objektif dan lensa okuler. Nah, jadi nanti kemungkinannya adalah SOK itu sama dengan FOK. Hati-hati di sini FOK itu bernilai negatif. Ya, karena lensa cekung. Kemungkinan yang kedua, SOK itu harus kita cari dulu. Nah, cara mencarinya bagaimana? Sama seperti ketika kita
mengerjakan soal-soal berkaitan dengan teropong bintang ya. Jadi kalau kemungkinan yang pertama ini adalah ketika mata tidak berakomodasi. Nah, kemungkinan yang kedua ini adalah ketika mata berakomodasi maksimum. Berarti nanti SOK itu bisa kita cari dengan menggunakan persamaan 1/FOK sama dengan 1 per SOK ditambah 1 per S aksen OK. Nanti yang dimasukkan S aksen OK di sini sama dengan min 25 cm. Ya, enggak usah khawatir, nanti sebentar lagi akan kita bahas. Ini adalah tipe soal yang pertama, yaitu menghitung panjang teropong. Nah, tipe soal yang kedua adalah menghitung perbesaran teropong. Ya, ini rumusnya sama persis dengan teropong bintang. Jadi yang pertama rumusnya adalah M sama dengan FOB per FOK. Ya, ini dipakai ketika pengamat tidak berakomodasi. Nah, ini tidak berakomodasi. Rumus yang kedua adalah M sama dengan FOB dibagi SOK. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung perbesaran teropong ketika mata berakomodasi maksimum. Ya, ini akomodasi maksimum. Baik, supaya semakin paham, kita akan bahas contoh soalnya. Nah, di sini sudah saya tuliskan data-data yang diketahui di soal dan yang ditanyakan ya. Jadi yang diketahui di soal itu FOB 20 cm ya. Kemudian FOK-nya ini 5 cm. Tanda negatif di sini mau menunjukkan bahwa lensa okuler itu adalah lensa cekung. Nah, yang ditanyakan adalah panjang teropong minimum. Nah, di sini kata kuncinya adalah panjang teropong yang minimum, yang paling kecil itu terjadi ketika mata berakomodasi maksimum ya, berakomodasi sekuat-kuatnya. Berarti tadi rumusnya apa? Ketika mata berakomodasi maksimum, ya jawab ya di sini ya. Ketika mata berakomodasi maksimum, maka rumus untuk menghitung panjang teropong ya D atau L ya biasanya itu sama dengan FOB ditambah SOK ya. Ingat ya, ketika panjang teropong minimum itu artinya di sini pengamat berakomodasi maksimum. Nah, berakomodasi maksimum. Kalau mata berakomodasi maksimum, maka nanti S aksen OK-nya sama dengan min 25 cm. Nah, sekarang kita akan menghitung berapakah SOK. Jadi 1 per FOK sama dengan 1 per SOK ditambah 1 per S aksen OK. 1 per FOK berarti 1 per min 5. Nah, di sini tandanya negatif ya karena lensa cekung. Kemudian 1 per SOK yang kita cari ditambah 1 per S aksen OK. S aksen OK-nya sama dengan min 25. Kita pindah ruas ya, jadinya nanti 1 per SOK sama dengan 1 per 25 ya, jadi positif. Kemudian dikurangi 1 per 5. Kita samakan penyebut, berarti ini 25, yang ini 1. Yang ini berapa? 25 dibagi 5 itu 5 ya. Nah, ini berarti min 4 per 5. Yang kita butuhkan itu adalah SOK. Saya tulis di sini ya. Berarti SOK sama dengan 5 dibagi min 4 ya. 5 dibagi min 4 itu sama dengan 25 ya, maaf. Ini 25 dibagi min 4. 25 dibagi min 4 itu sama dengan min 6,25 cm. Nah, tinggal kita masukkan ke sini. Jadi D itu sama dengan FOB ya, FOB-nya tadi 20 ya. Dikurangi 6,25. Berapa 60 dikurangi 6,25? Itu adalah 13,375 cm. Ini adalah jarak yang paling kecil ya, jarak minimum. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Panjang teropong maksimum ini terjadi ketika mata tidak berakomodasi ya, tidak berakomodasi. Nah, rumus untuk menghitung panjang teropong maksimum berarti yang B ya, L atau D di sini. Nah, ini kita menyesuaikan ya. Jadi D sama dengan FOB ditambah FOK. Ya. FOB-nya sama dengan 20,
FOK-nya, hati-hati tandanya di sini negatif ya. Kita masukkan di sini 20 dikurangi 5 ya. Berapa 20 dikurangi 5? Sama dengan 15 cm ya. Artinya panjang teropong maksimum 15 cm, panjang teropong minimum 13,75. Jadi yang perlu adik-adik ingat di sini adalah ketika mata berakomodasi maksimum ya, maka nanti panjang teropongnya adalah minimum. Kalau maksimum, panjang teropongnya minimum. Begitu cara mengingatnya. Kalau tidak berakomodasi, ya, atau dengan kata lain ini kan sebenarnya akomodasinya minimum ya, boleh dikatakan seperti itu ya. Maka nanti panjang teropongnya adalah maksimum. Jadi selalu berkebalikan. Nah, begitu cara mengingatnya. Baik adik-adik, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini berkaitan dengan teropong panggung. Bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Kemudian jika kalian suka dengan video ini, klik like ya. Dan silakan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya. Tetap semangat, terima kasih.